Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an mubarakan warzuqni fahman ya arhamar rahimin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa jamilni bil afiyah. Amin. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Masuk semua ya? Alhamdulillah. Coba saya absen dulu. Selamat prayogo. Siti Uyunil Aizah. Oke, itu absensinya ya. Jadi ada satu yang tidak masuk sakit ya. Sakitnya gantian. Yang kemarin yang sakit Sophia kemarin. Hari ini Sophia. Kemarin Vika. Semoga lekas sembuh ya. Oke, untuk itu kita langsung saja kita melanjutkan materi kita yang kemarin. Oke anak-anak ya. Kali ini kita lanjutkan pertemuan kemarin yaitu bab 2 strategi dakwah periode Makkah. Yang kemarin kita sudah bahas adalah dakwah di periode awal. Pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas kelanjutannya. Bisa dilihat di buku masing-masing. Yang bab 2 strategi dakwah. Di pertemuan kali ini nanti kita akan membahas yang pertama adalah hijrah ke Habsyi, yang kedua hijrah ke Thaif, dan yang ketiga adalah Umar dan Hamzah masuk Islam. Masuk Islamnya Umar dan Hamzah. Jadi nanti kalian itu harus mampu memahami dan juga menjelaskan bagaimana tentang hijrah ke Habsyi, bagaimana tentang hijrah ke Thaif, dan bagaimana sejarahnya Umar dan Hamzah ketika masuk Islam. Jadi kali ini nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya, agar nanti bisa berdiskusi dan nanti hasilnya bisa dipresentasikan. Ini jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6
Jadi ini nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Yang putri nanti jadi 1 kelompok, yang putra jadi 2 kelompok. Masing-masing nanti berhadapan tapi tetap jaraknya dijaga ya, minimal 1 meter ya, tetap jaga jarak ya. Yang putri juga. Oke, silahkan posisinya diatur sedemikian rupa. Yang depan ini berarti 1, 2, bangku 1 dan bangku 2 menjadi 1 kelompok. Yang belakangnya bangku 1, 2, 3 menjadi 1 kelompok. Kemudian yang putri bangku 1, bangku 2 menjadi 1 kelompok. Kelompok pertama dari bangku yang ini paling depan, kemudian kelompok kedua bangku belakangnya, kemudian yang putri menjadi kelompok ketiga. Oke ya. Oke, untuk itu bisa langsung memposisikan seperti biasanya. Ayo posisinya mulai depan sini. Ya, kemudian belakangnya memposisikan. Kelompok ketiga. Untuk membantu kalian dalam mencari materi, ini akan saya bagikan HP kalian yang sudah dikumpulkan di kantor. Tapi nanti setelah selesai pelajaran dikumpulkan lagi ya. 1 kelompok hanya 1. Ini hanya untuk membantu. Oke, itu tadi anak-anak. Jadi HP yang sudah saya berikan itu untuk membantu kalian dalam mencari bahan atau materi sebanyak mungkin, agar kalian juga semakin sebanyak mungkin bisa tahu tentang sejarah sesuai dengan materi yang sudah dibagikan per kelompok ya. Ya, untuk itu bisa dilanjutkan diskusinya. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat. Oke, waktunya sudah habis ya. Jadi diskusinya kita cukupkan. Untuk selanjutnya adalah masing-masing kelompok ada 1 juru bicara yang mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Dari kelompok 1 siapa? Mas Erik? Oh ya, dari kelompok 2 Mas Slamet ya. Mas Slamet. Dari kelompok 3 Uyunil ya. Oke, ya. Langsung saja untuk kelompok yang pertama bisa maju ke depan langsung presentasi. Oke, langsung yuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 1 yang akan menerangkan hijrah ke Thaif. Pada tahun 619 Masehi, Siti Khadijah meninggal dunia. Meninggalnya Siti Khadijah disusul oleh paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Thalib. Sang paman selama ini sangat melindungi Nabi dari segala siksaan dari orang-orang Quraisy. Tahun ini disebut Amul Husni. Setelah keduanya meninggal, maka orang-orang Quraisy merasa bebas untuk mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi berpikir untuk mencari tempat dakwah baru, yaitu Thaif. Karena di Thaif adalah tempat yang aman, subur, dan orang-orangnya ramah. Sekian dari kelompok 1. Itulah hasil presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
langsung dilanjutkan kelompok yang kedua diwakili Mas Slamet tadi ya. Silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 2 akan menerangkan tentang sejarah masuk Islamnya Umar bin Khattab dan Hamzah. Umar bin Khattab masuk Islam pada bulan Dzulhijjah tahun ke-6 setelah kenabian. Dikisahkan pada suatu malam Umar bin Khattab itu keluar rumah dan ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Di perjalanan kemudian Umar berpas-pasan dengan Nu'aim bin Abdullah dari Bani Zuhrah. Kemudian Nu'aim bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, hendak kemanakah kamu?" Kemudian Umar menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Kemudian Nu'aim berkata, "Wahai Umar, bagaimana kamu ingin membunuh Muhammad, sedangkan adik iparmu sendiri telah menjadi pengikutnya yang setia?" Setelah mendengar itu, Umar marah besar dan mencari adik iparnya, yaitu Fatimah dan Sa'id bin Zaid, suaminya yang sedang belajar Al-Quran. Setelah menemui adiknya, kemudian Umar memukulnya dan Sa'id terluka parah dan berdarah. Kemudian Umar meminta Al-Quran tersebut kepada Fatimah. Kemudian Fatimah menolak dan berkata, "Tidak, kamu akan menghinakan kitab ini nanti." Kemudian Umar berjanji bahwa tidak akan menghinakan Al-Quran. Setelah mendengar janji kakaknya tersebut, Fatimah menyerahkan Al-Quran tersebut. Kemudian Umar membaca Al-Quran tersebut dan seketika itu Umar tersentuh dan terketuk hatinya. Setelah itu kemudian Umar mencari Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang berada di rumah sahabat Arqam bin Abi Arqam dan menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Hijrah ke Habsyi. Sebab Nabi hijrah ke Habsyi karena kaum musyrikin terus-menerus menyiksa orang Islam. Rasulullah SAW meminta para sahabatnya untuk hijrah ke Habsyi demi menyelamatkan agama mereka di sisi Raja Nejus. Pada kelima kenabian, berangkatlah 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Lalu rombongan kedua segera menyusul hingga jumlah 70 sahabat. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah. Setibanya di Habsyi, Rasulullah diterima dengan baik oleh Raja Nejus. Di Habsyi, Rasulullah berhasil mengislamkan beberapa tokoh Quraisy seperti Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab, menyatakan keislamannya di rumah Arqam bin Abi Arqam. Sekian dari kelompok 2. Itulah sekilas Nabi hijrah ke Habsyi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ya anak-anak hasil diskusi kalian pada pertemuan kali ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ya, terkadang ada sedikit kikuk, tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Untuk berikutnya ada evaluasi untuk kalian. Ini untuk nilai harian akan saya beri pertanyaan-pertanyaan sebagai evaluasi. Oke, langsung ya, siap ya? Oke, karena sesi diskusi sudah selesai dan kita lanjutkan evaluasi, tapi sebelum itu kalian bisa kembali ke tempat duduk seperti yang awal tadi. Yuk silahkan kembali seperti tadi.
Oke, kita lanjutkan di evaluasi. Pertanyaan yang pertama, ini nanti yang bisa boleh angkat tangan ya. Berapa jumlah sahabat yang hijrah ke Habsyi yang pertama? Oke, silahkan Mas Firman untuk menjawab. Pada hijrah yang pertama, terdapat 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Kemudian disusul lagi kurang lebih 70 orang sahabat. Ya, demikian jawaban dari Mas Firman ya, bahwa sahabat yang ikut hijrah ke Habsyi pertama itu adalah terdiri dari 11 laki-laki dan 4 perempuan, kemudian disusul oleh beberapa sahabat sehingga jumlahnya mencapai 70 sahabat. Oke, demikian ya anak-anak, pada pertemuan kali ini kita tadi sudah membahas, sudah mempelajari tentang strategi dakwah periode Makkah, yang pada pertemuan kali ini kita tadi sudah membahas, yaitu pertama hijrah ke Habsyi, yang kedua hijrah ke Thaif, dan yang ketiga Umar dan Hamzah masuk Islam. Sebagaimana yang sudah kalian diskusikan dan kalian presentasikan tadi, itu sudah bagus. Seperti itulah gambarannya bagaimana dakwah zaman Nabi pada saat itu, pada saat hijrah ke Habsyi, pada saat hijrah ke Thaif, dan pada saat itu bagaimana Umar dan Hamzah masuk Islam. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas insyaallah, yaitu perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah ini ada dua, ada perjanjian Aqobah yang pertama dan perjanjian Aqobah yang kedua. Demikian untuk pertemuan kali ini, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa, sampai bertemu pertemuan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.